Kasus COVID-19 di Indonesia masih terus bertambah dan memakan korban jiwa masih terus bertambah ya. Pemerintah sudah melonggarkan beberapa aturan, mulai dari soal perjalanan, terus pusat perbelanjaan juga sudah dibuka, tempat umum juga dibuka dan sayangnya banyak yang mulai kendor melakukan protokol kesehatan. Kami nggak lelah, nggak capek mengingatkan Anda, virus corona ini masih ada. Kita lihat sekarang penambahan kasusnya seperti apa. Penambahan kasus per hari ini ada 1.902 penambahan kasus, totalnya sekarang 144.945. Penambahan tertinggi ada di DKI Jakarta, kemudian kedua Jawa Timur, Jawa Tengah ketiga, dan Jawa Barat keempat. Sekali lagi virusnya masih ada. Yang sembuh sejauh ini 2.351 penambahannya, totalnya ada 98.657 yang sudah sembuh. Positivity rate di Indonesia masih jauh tinggi, 13,2% positivity rate-nya, jauh di atas standar WHO yang hanya 5% ya. Jaraknya berapa tuh? Marginnya tinggi sekali, selisihnya. Dan kemudian yang meninggal dunia ada penambahan 69 jiwa meninggal dunia hari ini akibat COVID-19. Total sudah ada 6.346 orang yang meninggal dunia akibat COVID-19. Dan di antara ribuan korban COVID-19 di Indonesia, 6 ribuan itu tadi, jangan lupa adalah mereka para tenaga kesehatan. Sumber dari Ikatan Dokter Indonesia, per 4 Agustus ada 74 orang dokter yang meninggal dunia. Kemudian dari Persatuan Perawat Nasional Indonesia ada 60 orang perawat yang meninggal dunia sejauh ini akibat COVID-19. Tolong jangan hanya dilihat dari angkanya saja. Anda mungkin melihat masih di bawah 100 orang. Tapi bayangkan begini, kehilangan satu dokter saja artinya ada berapa pasien sakit yang kehilangan kesempatan untuk mendapat perawatan yang baik dari satu dokter itu. Dan Selasa sore kemarin seorang lagi dokter di RSUD Dr. Sutomo, Surabaya meninggal dunia akibat COVID-19. Rumah sakit Dr. Sutomo Surabaya kembali kehilangan tenaga medisnya akibat terpapar COVID-19. Puluhan tenaga medis dan akademikus Fakultas Kedokteran UNR Surabaya memberi penghormatan terakhir saat ambulans yang membawa jenazah Dr. Sulis Bayu Sentono berangkat menuju kampung halamannya di Karanganyar, Jawa Tengah Selasa malam. Pria berusia 41 tahun tersebut adalah dokter spesialis ortopedi atau bedah tulang Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo, sekaligus dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya. Ia meninggal pada Selasa sore akibat terpapar COVID-19. Sebelum meninggal, Sulis sempat dirawat selama sebulan lebih di ruang isolasi khusus Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo. Kemudian merasa kehilangan luar biasa besar karena keikhlasan dalam mengabdi luar biasa didukung oleh kemauan memberikan suatu pengabdian yang luar biasa ini. Kepergian Dr. Sulis Bayu Sentono menambah panjang daftar tenaga medis di Indonesia yang meninggal akibat COVID-19 menjadi 80 orang. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur. Turut berduka cita untuk para tenaga kesehatan yang berada di garis depan yang menghadapi langsung sehari-hari COVID-19 seperti apa. Dan yang sekarang menjadi ironi saat kasus masih tinggi, pelonggaran dilakukan demi perputaran roda ekonomi. Pemerintah sudah wanti-wanti sebenarnya agar kita semua selalu taat protokol kesehatan. Tapi nyatanya bagaimana? Kita lihat gambar-gambar ini. Beberapa gambar ini. Yang pertama, kita lihat dulu. 16 Agustus 2020, ini yang terjadi pada hari libur long weekend kemarin ya. Di Pangandaran saat libur 17-an kemarin, macet panjang. Memang gambarnya ada tadi dan sudah ramai di media sosial. Memang kita semua butuh piknik, tapi banyak yang nggak pakai masker karena mungkin merasa di pantai. Tapi Anda lihat kalau misalnya tadi gambar yang padat tadi sebelum ini, Anda juga bisa lihat bahwa untuk jaga jarak agak sulit. Jadi hati-hati. Yang berikutnya kita lihat ya. Yang berikutnya kita lihat ada di Gunung Lawu, pintu masuk via Cemoro Sewu, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Ya, pos pendakian di Cemoro Sewu. Anda lihat antreannya seperti apa. Ini saat 17-an kemarin, ada sekitar 1.500 pendaki yang naik ke puncak, menghabiskan waktu libur di Gunung Lawu. Dan yang masuk dari Cemoro Sewu itu hanya diperbolehkan sekitar 850 pendaki. Tapi Anda lihat, tadi ketika antrean, gambar ini apakah menurut Anda ada physical distancing di sana? Ada juga yang tidak memakai masker. Ya. Oke. Berikutnya kita lihat yang ketiga. Gak jauh dari Jakarta dan selalu menjadi favorit warga ibu kota, di Puncak. Ini adalah suasana kawasan Puncak Bogor saat libur
Long weekend kemarin, jalur Cipanas Puncak macet total. Ada yang sampai kejebak lebih dari 6 jam, bayangkan. Tidak terbayangkan lagi bagaimana seperti apa suasananya di tempat liburannya, di kawasan wisatanya. Ini baru di jalannya. Oke, semua butuh piknik ya, tapi kami meminta Anda untuk menghitung risikonya baik-baik. Nggak capek kami mengingatkan Anda, virusnya masih ada, vaksinnya masih jauh, obatnya belum ada. Nah, apalagi besok libur panjang lagi, sudah banyak yang ingin jalan-jalan. Hitung risikonya, jangan lupa tolong pakai masker, jaga jarak, rajin cuci tangan, bukan buat Anda saja, tapi juga untuk orang-orang yang Anda sayang.